Halo semuanya, selamat datang di channel Medo ID dan kali ini gue mau review untuk pembuatan furniture di Embarcadero Apartemen di daerah Bintaro. Ini tipenya yang satu kamar tidur guys. Jadi nanti gue bakalan reviewin pertama pantry dan juga nanti untuk tempat area tidurnya. Oke, selamat menonton. Jadi gue reviewin dulu satu-satu. Untuk pantry-nya ini yang bagian area kabinet atas. Nah ini kalau teman-teman perhatiin, di sini ada cooker hood, dibikinnya agak tinggi ya. Jadi gue tingginya 175 cm, jadi dibikin kayak gini biar kalau saat kita masak tuh nggak kepentok. Nah rata-rata juga untuk perempuan di Indonesia itu kan tingginya sekitar 155 sampai 160, jadi ini udah aman banget. Di atasnya ada storage juga. Oke, gue lanjutin. Untuk di sampingnya cooker hood ini ada tempat penyimpanan piring. Jadi di sini modelnya itu susun-susun gitu guys. Nah di sini pakai materialnya itu dari stainless steel. Cuma memang stusnya itu belum yang 304 ya. Nah untuk di bagian atasnya teman-teman juga masih bisa simpan kalau misalnya kayak toples-toples atau apa-apa yang jarang dipakai, bisa aja taruh di atas. Jadi untuk mobilitasnya yang jarang dipakai itu biasanya storage itu memang kita letakin di atas. Kita lanjutin ke bagian bawah nih. Nah di bagian area bawah sink ini kalau teman-teman perhatiin memang biasanya kalau untuk area bawah sink itu biasanya suka lembab ya. Nah mensiasatinya itu biasanya kita bikin ventilasi tuh guys. Cuma kalau misalnya kita bikin ventilasi di depan di area pintu itu kan biasanya looksnya jadi kurang bagus ya, jadi minimalisnya berkurang. Nah di sini gue buatin untuk ventilasinya itu ada di dalam. Jadi nanti untuk perputaran anginnya itu bisa menjaga agar di bagian dalam itu nggak mudah jamuran, jadi kabinet itu juga jadi lebih awet. Nah yang menariknya lagi dengan sistem ventilasi seperti ini, kita punya kaki itu bisa lebih maju nih guys. Jadi kita bisa kakinya agak lebih masuk, jadi jarak kita dengan top table itu jadi lebih dekat juga. Oke, dan biasanya kalau untuk di area bawah sink itu kan biasanya memang area-area yang memang kita buat clean karena untuk perbaikan pipa dan lain-lain. Cuma untuk mensiasati gimana penyimpanan itu tetap kita nggak boleh sia-siain. Di sini gue buat model slide out gitu guys. Jadi ada drawer yang bisa ditarik. Nah di sini teman-teman bisa simpan-simpan kayak apa, sabun-sabun cuci, terus alat-alat pel dan lain-lain. Sabun-sabunnya bisa taruh di sini aja, tapi tidak mengganggu dari si jalur pipanya itu. Nah jadi kita mencoba untuk kreatif, jadi kita buat model slide out drawer seperti ini. Kita lanjutin. Nah di sini ada 4 laci. Di sini kita maksimalin semua. Jadi biasanya kan kalau untuk di atas itu kita taruh sendok-sendok kayak gitu kan berantakan tuh guys ya. Jadi kita selalu buat untuk lacinya itu kita buatin ada tray-nya gitu. Nah ini laci pertama dan laci kedua kita memang khususin untuk teman-teman bisa taruh untuk pisau, garpu, sendok. Oke, dan di bawahnya ini memang kita nggak kasih tray. Jadi teman-teman kalau misalnya tutup panci itu biasanya cewek-cewek atau ibu rumah tangga tuh biasanya suka taruh di sini. Untuk yang agak tinggi-tinggi gitu tutupnya teman-teman aman bisa taruh di sini dan juga di laci di bagian bawahnya. Oke, nah kalau teman-teman ngeh atau perhatiin di atas ini kan sebenarnya ownernya punya kompor induksi nih, jadi kompor listrik yang nggak perlu pakai tabung gas. Tapi di bagian bawahnya tetap gue buatin slide out. Slide out itu jadi teman-teman bisa taruh buat galon juga oke. Tapi kalau misalnya nanti suatu waktu mau pakai tabung gas, ya udah berarti nanti di sini fungsinya untuk sebagai tempat tabung gas. Oke, kita lanjutin untuk di bagian appliances-nya. Nah di sini kita kombinasi nih guys, jadi benar-benar kita manfaatkan untuk namanya apartemen ketersediaan ruang yang ada. Jadi kita pintar-pintar aja buat ngakalin. Di bagian bawah kita bikin untuk rumah dari mesin cuci. Nah ini kita bikinnya fit di bagian atasnya. Nah di sini ada tempat untuk rice cooker dan ini bisa di slide out ya guys. Jadi kalau misalnya untuk ngambil memang kita lebih mudah untuk dikeluarin dulu. Jadi nanti kita tinggal ambil aja. Nah di sampingnya ini sebenarnya masih ada space cukup ya, tapi tergantung dari elektronik yang teman-teman pakai. Kalau misalnya masih muat ya di sini bisa taruh untuk coffee maker dan lain-lain. Nah yang menariknya lagi, biasanya kan kalau misalnya kita mau ambil nasi gitu ya, posisinya ini kan kita ngambilnya misalnya contoh kita harus pegang kayak gini nih dan kita nuangin untuk rice cooker
ke nasinya ke atas piring itu kan biasanya pegel. Nah, kita bisa slide yang di bawah. Nah, jadi kalian nggak perlu capek, jadi tinggal sendok dan taruh aja nasinya di piring. Sebenarnya fungsi pun bisa buat apa-apa aja ya, jadi nggak mesti juga untuk rice cooker aja. Jadi teman-teman mau taruh oven juga bisa. Nah, ini yang di atasnya memang ada microwave guys. Nah, perhatiin kalau untuk areanya ini kita bikinnya itu menyesuaikan dari si body microwave-nya. Jadi kenapa sih dibikin gini ya, buat looks-nya biar lebih bagus aja karena terkesannya built-in. Dan ini untuk mengakses microwave-nya teman-teman nggak perlu buka ya, jadi tinggal langsung aja aksesnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ada perawatan, mau dibersihin atau apa, atau perlu cabut listrik atau gimana, ya ini tetap bisa dibuka. Dan kali ini gue juga pakai untuk sistem mekanismenya itu yang premium ya guys. Jadi biasanya kan pakai yang hidrolik gitu. Jadi dia akan ngebuka ke atas. Cuma nanti kekurangan itu biasa saat itu ngejeplak. Nah ini beda. Ini namanya flap stay. Jadi kita tinggal dorong ke atas dan dia akan nahan. Dan ya itu dia karena kenapa kalau untuk flap stay itu terbilang premium, karena biasanya kalau hidrolik itu kan ditutup dia langsung plek gitu ya. Nah tapi kalau flap stay enggak, dia akan slow motion. Oke, dan di bagian atasnya tetap masih ada storage lagi. Jadi apartemen itu kan penting banget buat mensiasati kita mau simpan barang ada di mana, dan di atas masih bisa simpan lagi. Kita lanjutin ke area kulkas. Nah di sini memang kosong ya guys. Jadi ini hanya rumah. Di bagian atasnya ada storage. Nah dan di bagian atasnya teman-teman bisa taruh piring-piring juga. Oke, mungkin bisa taruh untuk stok-stok makanan tuh, misalnya mie instan atau ciki-cikian. Nah itu bisa taruh di sini. Oke, kita lanjutin untuk area tidurnya di bagian kamar. Oke, kita lanjutin ke tempat tidurnya. Nah, di sini gue kerjain untuk furnish lemari pakaian dan juga untuk bagian area TV. Nah, cuma kenapa untuk Embarcadero kali ini yang tipe one bedroom ini kan pilar-pilarnya ini banyak yang cukup mengganggu ya, apalagi di sini posisi AC. Jadi memang kita buatnya itu nggak full plafon. Dan untuk di bagian sini ada wardrobe, di bagian sininya kita lihat aja. Jadi untuk di bagian sini ini memang sengaja kita kamuflasein karena kan untuk di bagian pantry tadi memang belum ada dispenser. Nah, dispensernya kita taruh di sini guys. Jadi untuk posisi di dalam kayak gini, kalau misalnya ternyata ada teman yang main atau tamu yang main juga nggak akan ngeh kalau di sini memang ternyata ada dispenser. Jadi untuk tampilannya itu tetap menarik dan minimalis. Nah, di bagian sampingnya ini teman-teman bisa buat taruh gelas-gelas gitu. Jadi akses untuk dispenser, gelasnya tinggal ambil dari sini. Oke, tambahan dari gue, kalau misalnya teman-teman pernah lihatin video kita sebelumnya, untuk yang ada di bagian pantry itu ada dispenser. Biasanya memang kita kadang suka lubangin nih di sini nih. Nah, cuma untuk kali ini, karena kan posisinya ini ada di kamar tidur, gue saranin ke konsumen itu buat nggak dibolongin. Pertama, sebenarnya kita mensiasati untuk mengkamuflase, jadi nanti looksnya itu tetap minimalis, nggak kelihatan dispenser. Dan yang kedua, kalau misalnya teman-teman ternyata suatu saat dispensernya rusak nih ya, kalau misalnya ternyata harus ganti merek, nah itu kalau misalnya kita udah bolongin, kita khawatirnya nanti saat ganti merek ukurannya nggak pas, jadi malah jelek. Kita lanjutin ke bagian atas. Oke, di bagian atas ini teman-teman bisa fungsional sih, cuma kalau misalnya gue yang tempatin apartemen ini, mungkin ini akan gue taruh baju juga. Karena kan juga untuk di bawah dispenser itu bukan area-area kotor lah. Jadi kalau misalnya untuk baju lipat, teman-teman bisa simpan di sini. Oke, ada di bagian tengahnya ini antara pintu atas dan pintu bawah ini memang ada slide out. Slide out ini sebenarnya kata si owner yang request ya. Jadi gue yang buatin seperti ini langsung. Katanya sih di sini misalnya buat taruh-taruh gelas saat dia juga mau akses dari dispensernya. Jadi gelas taruh sini, ngambil air dari sini. Jadi mungkin untuk mobilisasi yang lebih gampang aja sih. Kita lanjutin ke bagian area TV-nya. Di sini TV-nya ukurannya 55 inch ya guys. Dan di sini kita sesuaikan untuk bagian bawah, kenapa nggak terlalu mepetnya ke atas, karena kalau misalnya nanti teman-teman pakai untuk sebagai meja kerja atau meja rias, nah di sini tuh masih taruh barang itu masih cukup lega. Dan ada 2 port untuk colokan, jadi teman-teman bisa maksimalkan kalau misalnya mau colok laptop, hair dryer atau alat-alat lain bisa colok di sini. Dan di bagian bawahnya ada 2 laci, dan di sini juga ada laci lagi.
Nah, untuk keseluruhannya ini memang dari desain awal sebenarnya agak sedikit perubahan. Jadi di sini yang dipasangi wall panel hanya di bagian atas saja, sedangkan bagian bawahnya enggak. Dan di sini kita kasih dua ambalan, teman-teman bisa buat taruh-taruh pajangan atau ya mungkin punya tas-tas branded atau apa mungkin bisa taruh di atas. Kita lanjutin ke bagian lemarinya. Oke, untuk di bagian lemarinya, nah ini teman-teman gak usah cariin handle ya, karena memang di sini kita buatnya untuk minimalis tanpa ada handle. Kalau misalnya pun di sini dikasih handle gitu ya, biasanya kan handle yang di luar. Nah, kita nanti kalau jalan bisa kepentok gitu, jadi mendingan kita udah minimalis aja tanpa handle. Sebenarnya untuk cara ngebukanya, di sini ada mekanismenya push open guys, jadi dipencet dulu baru bisa terbuka. Bisa seperti ini, ya atau teman-teman juga bisa ngambil dari atas kalau misalnya masih terjangkau. Oke guys, jadi untuk di bagian sini ini full baju-baju lipat untuk baju gantung yang mode hanger gitu. Memang space-nya agak makan banyak sih ya. Jadi owner request untuk nggak pakai gantungan baju. Jadi di sini full untuk baju-baju lipat. Untuk di bagian tengahnya ada dua drawer. Nah, drawer di sini ya fungsinya juga bebas lagi. Teman-teman bisa taruh underwear atau perhiasan atau apapun itu sesuai kebutuhan owner. Nah, di bagian atas, nah ini biasanya sih kalau untuk area-area seperti ini nih teman-teman buat taruh-taruh barang-barang besar tuh seperti bed cover atau bantal juga gue praktekin deh. Nah, ini di atas bisa taruh bantal guys, atau bed cover gitu. Oke guys, jadi mungkin ada yang notice kalau misalnya di furniture yang gue bikin itu memang kalau untuk di bagian laci atau di bagian pintu juga misalnya gitu ya, nggak pernah kelihatan ada kunci karena memang standarisasi dari produk yang gue bikin itu nggak ada kunci. Karena pertama yang gue alamin sendiri kalau misalnya gue pakai di rumah, dan juga ada beberapa konsumen gue juga dulu cerita dan mau buat lagi itu dia juga nggak minta kunci karena pengalamannya itu kunci suka hilang. Jadi pun kalau misalnya udah hilang harus dibongkar. Sebenarnya kalau mau lebih safe ya teman-teman tinggal pakai berangkas mini aja sih dan tinggal taruh di bawah, itu lebih safe juga. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau misalnya juga teman-teman yang kebetulan ada di Embarcadero apartemen di daerah Bintaro, semoga bisa memberi inspirasi tambahan buat teman-teman. Dan kalau misalnya mau buat sama kita, nanti tinggal kontak marketing kita aja di bawah. Dukung channel ini untuk semakin berkembang dengan like dan subscribe, biar kita juga nanti bisa review ini untuk seputar interior atau tutorial pembuatan furniture ke depannya. Sampai ketemu di video berikutnya, and see you next time.